Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasati yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah ya, materi dari mata kuliah di film dan animasi 1 yaitu tentang penggunaan LED tools ya untuk membuat LED object dan juga file eksternal ya. File eksternal di sini untuk membuat objek 3D juga, cuma jadi dari file-file eksternal ya. Misal file bertipe AI ya, file bertipe AI atau file bertipe Adobe Illustrator untuk pembuatan objek 3D-nya ya, sehingga nanti bisa menjadi seperti yang kita inginkan ya. Nah, itu untuk pembahasan pada kesempatan pagi hari ini di dalam mata kuliah film dan animasi 1 di Universitas Telkom untuk program studi D3 Komputer Grafis dan S1 Desain Grafis ya. Yang pada sesi kali ini sudah masuk di pertemuan ketiga ya. Gitu. Baik, di sini saya mulai agak terlambat dikarenakan tadi ada kendala di jaringannya ya, di jaringan siakatnya ya. Jadi ada kendala di jaringan siakatnya sehingga tidak bisa disampaikan perkuliahan secara tepat waktu ya. Harusnya jam 8 tapi di sini saya sampaikan jam 10 kurang 4 menit ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting di sini nanti ada materi yang disampaikan sehingga bisa digunakan untuk belajar ya. Baik, seperti biasa untuk presensi silahkan bisa dilakukan di siakat ya, seperti yang sudah biasa Anda lakukan, supaya kehadiran Anda dalam perkuliahan pagi hari ini tercatat ya di siakatnya. Baik, itu untuk pembahasannya. Jadi di sini masih menggunakan software Corel Motion Studio 3D. Bagi yang belum segera bisa mencari ya softwarenya, kemudian bisa diinstal untuk bisa mencoba apa yang sudah Anda pelajari dari pertemuan pertama kemarin ya. Baik, langsung saja selamat menyaksikan, selamat mengikuti, semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Baik, setelah kita buka Corel Motion Studio, di dalam Corel Motion Studio di sini nanti yang pertama dilakukan adalah setting dokumen ya seperti biasa. Ini tidak harus dilakukan sih sebenarnya. Jadi setting dokumen ini hanya dilakukan ketika kita pengen mengubah bentuk dari dimensi dari dokumennya sesuai dengan yang ingin kita implementasikan di video pada akhirnya nanti ya, pada outputnya nanti ya. Jadi kalau tidak ada perubahan dari hasilnya ya nggak usah diubah ya. Misalkan di sini kok ukuran ini yang ingin saya gunakan ya langsung aja diatur, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kok nggak ukuran ini yang ingin saya gunakan ya, ukuran berbeda, maka nanti tinggal diatur dari project dimensionnya ya. 720 kali 405. Oke ya, view fit in window ya. Kemudian kalau sudah tinggal diatur nanti di sini untuk pembuatan LED objeknya ya. Itu bisa kita atur dari perintahnya ini ya. Nomor 1 2 3 ya. Nah, ini ya, ini adalah untuk tools LED object ya, tools LED object. Jadi setelah diklik ini ya, LED object toolsnya, kalau sudah di sini nanti akan muncul satu lembar kerja LED object ya. Yang mana di dalam lembar kerja LED object di sini nanti ada cerminannya ya, cerminannya di sini vertikal ya, cerminannya vertikal atau berdasarkan sumbu Y. Jadi kalau kita buat objek di sini nanti di sini muncul otomatis ya. Kalau kita buat objek di sini muncul otomatis karena cerminannya ya. Nah, ini cerminan berdasarkan sumbu Y ataupun cerminan berdasarkan sumbu X ya. Jadi kalau kita buat di atas di bawahnya muncul. Ya, kita buat di bawah di atasnya muncul. Itu secara otomatis ya. Nah, sumbu X atau Y ini nanti bisa kita atur sendiri sesuai kebutuhan. Ya, kalau saya terbiasa dengan menggunakan sumbu Y. Kalau Anda mungkin lebih
prefer dengan sumbu X ya silahkan ya, silahkan digunakan yang sumbu X. Nah, kalau sudah kita atur cerminannya, yang berikutnya adalah membuat objeknya ya. Nah, untuk membuat objeknya nanti di sini kita tinggal klik aja nih, klik toolsnya ya. Bisa yang pertama dari pad, yang kedua dari freehand ya. Itu. Kalau dari kotak bisa nggak? Bisa ya, dari shape kotak bisa. Jadi misalkan kita buat kotak ya berarti kita buat ini ya, nanti. Nah, satu, kemudian dua ya. Nah, misalkan ya, kemudian tiga. Nah, kalau sudah seperti ini nanti di sini akan muncul juga ya, sama seperti ini plug. Oke. Nah, ini ya. Hasilnya seperti ini ya. Munculnya seperti ini. Nah, ini kalau kita buat dari kotak ya. Dari model gambar yang tumpuk-tumpuk tadi ya. Nah, itu. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Nah, dari shape bisa, tapi kita hanya bisa membuat objek shape aja ya, kotak atau lingkaran. Jadi nggak bisa buat lainnya ya. Jadi kenapa di sini harus pakainya freehand ataupun pad? Dikarenakan freehand atau pad ini bisa membuat objek secara bebas. Ya. Jadi contohnya seperti freehand. Freehand ini bisa untuk menggambar dengan menggerakkan atau mengikuti mouse-nya ya. Nah, ini. Nah, kan gini. Nah, seperti ini bisa ya. Ini ya. Kemudian gini ya. Gini. Nah, kalau Anda cukup lihai menggunakan mouse di dalam menggambar, nah pakai freehand ini nggak ada masalah. Tapi kalau saya susah, kurang lihai ya, kurang lihai. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, nanti secara otomatis jadi ya. Nah, jadi apa adanya ya, kayak yang digambar ya. Wah, kurang bagus, kurang pas. Nah, berarti bisa diubah dulu, ya bisa diubah nih. Diubah atau diedit dengan menggunakan tools ini ya, edit object. Jadi objek LED-nya itu bisa diedit dengan menggunakan edit object. Nah, nanti tinggal diklik aja, dipilih ini dulu ya, dipilih select. Ya, dipilih select, nanti otomatis terpilih. Kemudian kita klik ini ya, adjust ya, adjust di sini untuk mengatur kembali bentuk tampilan objeknya ya. Nah, mengatur kembali bentuk tampilan objeknya. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Nah, ya. Nah, ini untuk tampilan objeknya udah bisa kita atur, bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi diklik aja nanti akan muncul titiknya ini untuk pengaturan handle. Handle fill ya, handle fill itu untuk mengatur bentuk tampilan objeknya. Nah, klik. Nanti bisa kita ubah-ubah dari titiknya ini ya. Bisa kita ubah-ubah dari titiknya. Dan jadi ini kalau kita pengen mengatur tampilan objek. Nah, terus kalau yang ini bolong gimana ya? Harus kita sambung dulu. Harus kita sambung dulu. Ya, menyambungnya dari freehand juga. Ya. Udah kasih garis gini aja udah jadi. Ya, tertutup. Oke. Nah, ini jadi ya. Itu kalau dari freehand. Tidak ingin digunakan, dihapus dengan tanda silangnya ya, tools delete. Nah, buat lagi, nah tinggal diatur. Sekarang nggak pakai pad ya. Nah, pakai pad ini lebih gampang. Jadi kita buat aja lurus semuanya nggak masalah ya. Jadi misalkan pertama gini, ini mau buat ember nih misalkan ya. Ini kemudian taruh ke bawah ya. Taruh ke bawah, kemudian taruh samping. Ya. Ini kebetulan ember lurus ya. Kalau misalkan dijadikan bejana bisa nggak? Ya, bisa saja, nggak ada masalah ya. Tarik ini, tarik sini. Nah, ini sudah jadi nih. Ya, sudah jadi, diklik
Ini kalau masih belum aktif OK-nya, ini diklik dari objek ya, baru di OK. Udah jadi. Ya. Kalau mau diedit tinggal diklik, oh, kurang panjang ya, ini tinggal diseleksi aja nih. Ya. Just. Ini ditarik ke bawah ya. Ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah ya. Nah, jadi tidak diubah bentuknya, ukurannya, tapi ditarik ke bawah. Kemudian ini ditarik ke bawah. Nah, kalau mau dilengkungkan gimana ya? Dari adjust ini sama ya, diklik aja nih, diklik titiknya, ya ditarik, ya, tarik, tahan. Nah, ini dilengkungkan gini bisa ya. Kalau memang ingin dilengkungkan, ya. Oh, yang melengkung ini nanti tidak di sini tapi di atas, jadi tarik aja ke atas. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini di dalam pengaturan pembuatannya, ya. Kemudian kita tambahkan titik ya. Nah, misalkan di sini. Nah, kalau sudah ini ditarik ya ke bawah dan ke samping, nah ini bisa aja kita tambahkan ya. Nah, kita tambahkan dari sini. Mengaturnya di dalam adjust ya. Nah, ya. Kalau sudah mau dibuat lancip, ini tinggal diklik lurus ya. Nah, ini pasti lurus. Ini juga sama nih, diklik lurus. Nah, ini nggak melengkung ya. Nah, lurus. Ya lurus tinggal diatur aja lurus ya. Misalkan lurus di sini. Ya. Kemudian ini melengkung di sini. Ya. Seperti ini bisa ya. Anehnya pengen dibuat seperti itu. Kemudian yang ini gimana ini? Yang ini apakah bisa diatur melengkung juga ya? Bisa. Ditambah bisa. Tinggal diklik aja ini di sini plasnya ya. Nanti nambah titik ini. Tinggal ditarik, dilengkungkan, ya. Nah, ini tinggal diatur di sini. Ya. Pelengkungannya simetris atau enggak? Kalau enggak di sini yang ini ya. Ini satu bagian aja nih satu. Nah, satu area aja nih. Kalau yang ini dua simetris ya. Nah, nggak bisa diatur salah satu titik aja yang atas atau yang bawah aja nggak bisa. Jadi yang simetris itu dua pengaturan. Ya. Yang ini lurus lah, itu diganti lurus. Ya, ini juga lurus nih. Ya, misalkan, nah, diganti lurus saja nggak apa-apa. Ya. Nah, ini nanti akan ada banyak pengaturan di dalam titik. Ini tarik ke bawah. Oke, nanti jadinya melengkung. Nah, dia melengkung ya. Jadi bejana. Ya, bukan amber lagi nih, tapi bejana. Nah, itu di dalam membuat objek LED, ya, cerminan. Jadi cukup satu sisi saja, kemudian kita bisa mengatur yang lain. Nah, di sini nanti bisa kita ubah nih, misalkan scale-nya ya, mau ditarik lebih tinggi ya. Nah, ini lebih tinggi, bisa aja. Ya. Nanti hasilnya akan berubah. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nah, ini ketika kita pengen membuat objek LED di dalam, mau ditambah tutup, ya tinggal diedit ya. Edit nanti tambah tutup aja di sini. Pakai satu, misalkan dari ini ya, tutupnya ya. Satu, tarik ke atas, ya. Tarik ke bawah. Tarik ke samping, ya.
tarik ke bawah, jatuh sini ya. Dah. Nah, ini kalau kurang pas tinggal diatur dari adjust ya. Adjust ini untuk mengatur posisi pelengkungan dan lain-lain ya. Nah, mau dibuat melengkung ya tinggal diklik aja adjust. Nah, ini diganti salah satu ya, diatur salah satunya. Dah, oke. Nah, ini bejana dengan tutupnya ya. Udah jadi. Nah, ini ketika kita pengen membuat objek 3D di dalam Corel Motion Studio ya, dengan menggunakan Light Object. Ada yang perlu diedit, diedit langsung dari sini ya. Kurang ke kanan ya tinggal pilih adjust. Ini tinggal digeser-geser ya. Kalau ada yang kurang tinggal digeser-geser secara manual. Jadi kita geser sendiri nih. Ya. Nah, oke. Jadi ya. Nah, cukup. Nah, kita sudah mempunyai bejana. Kalau sudah punya bejana tinggal diatur aja. Ya. Dari objek style, kemudian material galeri, kemudian pilih keramik ya. Udah jadi. Ya, bejana keramik. Nah, ini kalau Anda pengen membuat objek 3D di dalam Corel Motion Studio, cukup mudah, cukup cepat ya, cukup gampang ya. Nah, jadi nggak susah. Karena memang objek Corel Motion Studio ini dikhususkan untuk membuat objek 3D yang cepat dan mudah. Ya. Tapi yang sederhana ya, nggak kompleks. Nanti kalau yang kompleks pakainya kalau nggak Blender ya 3D Max, itu lebih baik lagi. Ya. Oke, sudah jadi untuk objek 3D yang kita buat ya di dalam Corel Motion Studio. Dan ini sudah bisa kita berikan material, misalkan mau dibuat material glass juga bisa ya. Nah, ini sebenarnya udah transparan, cuma nggak kelihatan backgroundnya. Mau dibuat dengan ornamen kayu atau material kayu juga bisa ya. Nah, ini sudah jadi ya, sesuai dengan yang dibuat. Mau dibuat dengan material logam juga bisa, metalik ya. Nah, ini seandainya Anda ingin membuat objek 3D ya, dengan Light Object. Dah jadi. Nah, itu untuk membuat Light Object secara manual ya, langsung secara pribadi ya, langsung dari softwarenya ya, tidak menggunakan pilihan-pilihan yang sudah ada. Jadi kita buat sendiri objek-objeknya secara manual. Nah, ini sudah jadi satu objek. Ya. Nah, selain objek Light, nanti bisa juga kita buat objek 3D yang lain ya. Ini saya geser agak ke kanan, ke kiri ya. Bisa juga kita buat objek 3D yang lain dari software yang berbeda. Nah, dari file eksternal ya. Tipenya adalah AI. Nah, untuk membuat file atau objek 3D ya, objek 3D dari file lain atau dari software lain, maka di sini nanti harus kita buka dulu ya, misalkan dari CorelDRAW ataupun dari Adobe Illustrator. Jadi AI ya. AI itu sebenarnya dari Adobe Illustrator ini. Nah, ini nanti akan Anda pelajari juga ya di semester-semester akhir ya. Adobe Illustrator ini untuk membuat satu ilustrasi ya, ilustrasi ataupun gambar-gambar ilustrasi ya. Berarti intinya gambar kartun ya ataupun logo. Nah, selain Adobe Illustrator yang sudah pernah Anda pelajari adalah CorelDRAW ya. Nah, CorelDRAW di sini saya pakai versi X5 bisa digunakan untuk membuat objek 3D ya. Gambar untuk bahan objek 3D di dalam Corel Motion Studio ya. Baik, kita buka dulu
untuk CorelDRAW-nya, kemudian setelah nanti CorelDRAW-nya dibuka, bisa langsung dibuat. Ya. Jadi kalau kesulitan menggambar dengan menggunakan Corel Motion Studio, kita bisa menggunakan bantuan dari software lain yang memang dikhususkan atau difungsikan untuk mengolah gambar. Tentunya kalau dia difungsikan untuk mengolah gambar, untuk membuat gambar-gambarnya mudah banget ya. Jadi misalkan saya pengen buat ini kotak, nah, misalkan kotak di sini berarti dari rectangle tools ya. Nah, ini rectangle tools. Kemudian saya pengen buat lagi di dalamnya di sini ada semacam kotak ataupun ini yang terpotong. Nah, ini tinggal kita buat aja lingkaran ya. Elips ya, kita buat lingkaran seperti ini ya. Nah, misalkan ya. Kemudian setelah kita buat lingkaran dari ellipse tools ya, yang berikutnya tinggal di trim. Klik trim. Nah, ini taruh sini ya. Ya, klik trim. Ya, ini taruh sini. Ya, kemudian ini juga sama, diklik bahan ya. Akan taruh sini ya. Klik kanan ya, keduanya diklik ini diklik trim. Ini diklik trim. Nah, ini sudah bisa dibuat ya dari CorelDRAW ini. Kemudian ini mau saya buat kecil gini misalnya. Nah, bisa saja, ada masalah. Ya, ini mau saya duplicate, tinggal di drag ya. Kemudian diklik kanan, tinggal diposisikan ya, sesuai kebutuhan. Udah jadi. Ya. Nah, ini mau saya buat kecil lagi di dalamnya. Nah, ini kan gampang banget kalau buat kayak gini dengan CorelDRAW ya. Kalau dengan Corel Motion Studio susah ya. Nah, apakah seperti ini bisa diatur di dalam penentuannya? Bisa. Nah, ini mau jadikan 3D bisa. Ya, tuh. Caranya gimana? Nah, caranya tinggal dibuat aja ya. Ntar ini tadi. Nah, ini Pak buat seperti ini dulu ya. Oke. Nanti ini kita jadikan objek 3D ya sebagai bingkai ya. Nah, ya. Dah misalkan ini anggap aja udah beres ya, udah selesai. Seleksi semua ini. Seleksi semua, kemudian tinggal kita pilih menu file, export ya. Export, kemudian setelah kita pilih export, kita pilih selected only ya. Kemudian di dalam save as type-nya ini kita pilih yang AI, Adobe Illustrator. Kalau sudah diekspor di My Document ya, di My Document. Nah, kalau sudah di dalam compatibility-nya di sini kita pilih yang versinya kecil aja ya. Jadi yang versi 9 ya. Karena kalau di atas 9 ini kemungkinannya nggak bisa karena Corel Motion Studio itu belum berkembang cukup baik menyesuaikan format file software terbaru ya. Jadi ini masih pakai model yang lama ya. Adobe Illustrator 90 atau 80. Nah, kalau sudah kemudian tinggal di OK. Berarti di sini kita sudah punya file
AI ya. Kita sudah punya file AI di dalam folder My Dokumen Untitled 1. Ini isinya gambar yang kita buat. Ya. Nah, kalau sudah ada filenya di sini nanti kita tinggal buka Corel Motion Studio-nya ya. Kemudian tinggal pilih menu file import ya, import grafik. Kita ambil gambarnya dulu ya, AI ya ini. Nah, AI EMF atau WMF ya. Itu. Di My Dokumen, Libraries, Untitled 1 ya. Nah, kalau Untitled 1 ini kita klik di sini nggak ada preview gambarnya, berarti masih belum bisa digunakan gambarnya ya. Itu masih belum bisa digunakan nih. Berarti tipenya belum support. Nah, ini kita coba export lagi menjadi tipe 80 ya. Select family, export. Yes. Ganti ke 80. Nah, oke. Ya. Ini. Kalau sudah kita import lagi ya. Import grafik. Libraries, My Dokumen, Untitled 1. Nah, ini sudah muncul ya. Ini berarti sudah bisa. Ya, sudah bisa digunakan. Nah, dah jadi wah kecil banget ya ternyata. Ya tergantung dari apa yang Anda buat di dalam objeknya ya. Jadi kalau Anda buat frame-nya ini kecil, tipis ya dia akan tampil tipis. Ganti wood aja silahkan ganti wood. Nah, ini di dalam pengaturannya sudah bisa atau sudah jadi ya. Ya. Nah, sekarang sudah punya satu objek 3D ya yang dibuat dari Corel Draw ya. Corel Draw dengan tipe AI. Untuk diatur di dalam Corel Motion Studio 3D ya. Nah, ini ketika kita pengen membuat objek yang kompleks di dalam Corel Draw. Diganti yang tebal-tebal, silakan. Intinya di sini dia hanya menyesuaikan dengan bentuk gambar yang Anda buat ya. Nah, misalkan gini ya. Nanti jadinya juga tebal ya. Yang atas tipis saja lah lingkarannya, tapi ininya yang tebal. Nah, ini tinggal diperkecil aja. Ya bisa. Ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. File, export, kemudian tentukan tipe file, nama filenya, kemudian tipenya AI ya. Yes, kemudian kalau sudah ini diganti ada tulis 108, oke. Kemudian tinggal kita import. Ini dihapus saja nggak apa-apa. File, import, grafik, kemudian Untitled 1, open. Nah, ini udah jadi. Ya, cukup tebal ya. Cukup tebal. Pada bagian tengahnya ya. Bagian pinggirnya tetap sama tipis pada lingkarannya. Nah, itu kalau kita pengen membuat objek 3D yang kompleks di dalam Corel Motion Studio. Tapi terlalu tebal ini ya. Kalau pengen ditipiskan ya diganti di sini jadi default ya. Di atribut panelnya ini diganti pengaturannya jadi default. Nah, 50. Tipis ya separuhnya ya. Nah, ini udah jadi objek 3D seperti yang kita sudah siapkan, sudah kita atur ya. Menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, jadi. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan
penggunaan objek 3D di dalam Corel Motion Studio. Bisa diatur dari Lead Object Tools ya, Insert Lead Object Tools, ataupun bisa dibuat dari file eksternal. Contohnya adalah file AI yang dibuat menggunakan software CorelDRAW. Ya, kalau defaultnya AI itu dari Adobe Illustrator ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang pembuatan objek 3D di dalam Corel Motion Studio ya. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam mata kuliah ini untuk pembuatan objek 3D kompleks dan cerminan ya di dalam Corel Motion Studio dengan menggunakan LED objek dan file eksternal ya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mudah dimengerti serta mudah dicoba sehingga bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat agar tetap bisa berkarya. Terima kasih.